Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, pada kesempatan pagi hari ini eh, saya ada di Kampung Kerbau. Nah, saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang dimana saya beri judul Mataku Tetap Terarah Kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar dari seorang pemuda juga. Dia masih muda, tapi dalam kehidupannya itu matanya terarah kepada Tuhan. Kita coba kita buka ayat pertama kita di Mazmur pasal 25. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-15 Bapak Ibu. Mazmur 25 ayat ke-15. Di sana dikatakan, mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku di jaring. Nah, Bapak Ibu, orang pemazmur bilang mataku tetap terarah kepada Tuhan. Orang yang matanya terarah kepada Tuhan, hidupnya juga yang terarah kepada Tuhan, itu bukan suatu hal yang mudah. Bapak Ibu pasti menyadari, pasti sadar semua orang yang matanya terarah kepada Tuhan itu tidak mudah Bapak Ibu. Dalam kehidupan saya pun saya juga mengintrospeksi diri. Saya sendiri ketika mata saya terarah sama Tuhan, tapi enggak seluruh semuanya mata saya terarah kepada Tuhan, ke arah pada Tuhan. Terkadang saya suka ngelirik sini, suka ngelirik sana. Nah, tapi pemazmur bilang mataku terarah kepada Tuhan. Sungguh luar biasa. Terkadang orang-orang di dalam dunia ini pengennya secara instan, nggak mau lama-lama lah. Terus bisa dibilang orang itu bilang tamismani. Waktu itu adalah uang. Waktu itu sangat berharga. Kalau misalnya waktuku cuma hilang gara-gara terarah kepada Tuhan, sebenarnya salah Bapak Ibu. Sebenarnya waktu hidup kita seharusnya terus memandang kepada Tuhan. Jangan bilang tamismani. Waktu itu adalah uang, semua itu uang. Tapi kita belajar di sini, mataku tertuju kepada Tuhan. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu suatu contoh yang sering kita dengar sama-sama, yang kita tahu sama-sama, dia seorang muda yang matanya terarah kepada Tuhan. Kita bisa lihat seorang Yusuf. Di umurnya yang masih muda, di umur yang 17 tahun, kita bisa lihat ayahnya memberi baju yang mewah, yang bisa dibilang kakak-kakaknya iri. Kita tahu semua cerita tentang Yusuf yang sehingga dia keirian dari seorang kakaknya, mereka iri menjual Yusuf. Tidak berhenti sampai situ. Yusuf ketika dijual dijadikan budak. Habis dijadikan budak itu tidak berhenti. Dia dikasih kepercayaan, terus dia bersama dengan Raja Potifar. Tapi tidak berhenti di situ, dia dituduh juga sama istri Potifar sehingga dia dimasukin penjara lagi hidupnya. Tapi kita lihat perjalanan hidupnya itu matanya terarah kepada Tuhan. Dia tidak melihat kesengsaraannya dia dijual, dia tidak melihat kakaknya membenci dia, kakaknya iri dengan dia tidak melihat kenapa masalah yang dihadapi kayak begini. Dia juga tidak melihat kok orang itu lebih enak hidupnya daripada saya. Kok orang itu matanya melihat kiri kanan, melihat orang lain, oh hidupnya dia enak, oh hidupnya dia mewah, hidupnya dia bagus. Kalau misalnya hidup saya di posisi itu, pasti saya terus memandang sama Tuhan. Mungkin hidup saya kalau misalnya apa yang saya mau kayak gini, pasti mata saya terarah kepada Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita
Meskipun keadaan kita tidak enak, keadaan kita enak, keadaan apapun Bapak Ibu, tetap mata kita tuh terarah kepada Tuhan. Yusuf matanya ke arah kepada Tuhan, kita lihat pada akhirnya dia menjadi pemimpin di tanah Mesir pada saat itu. Sungguh luar biasa, dikasih kepercayaan yang sungguh luar biasa pada saat itu. Karena apa? Matanya tertuju kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu, kalau misalnya mata kita tidak tertuju kepada Tuhan, tapi mata kita ya untuk keinginan diri kita sendiri, keinginan daging kita, keinginan dunia kita, yang mungkin kita hanya mengejar yang namanya kekayaan, mengejar materi, mengejar kesehatan, mengejar ya yang membuat hati kita, yang membuat hidup kita tuh enak. Tapi beda Bapak Ibu, ketika kita mengikuti Tuhan, terus mata kita terarah kepada Tuhan, segala apa yang ketika kita berjalan, ketika kita melangkah, ketika kita melakukan apapun, ketika kita hidup kita terarah kepada Tuhan, sesusah apapun, seenak apapun, pasti Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Banyak peristiwa yang ada di dalam Alkitab, tapi kita terus mau berjalan bersama Tuhan. Seperti janji Tuhan di dalam Yesaya 40, kita bisa lihat Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Itu janji Tuhan bagi kita. Di dalam Yesaya 40 ayat 31. Ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, ketika kita menantikan Tuhan, ketika kita berlari, kita tidak menjadi lesu, karena Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, memberi setiap waktu, setiap hari kekuatan yang baru. Ketika kita mengejar Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan beri kekuatan selalu. Jadi tidak mungkin ketika kita menunggu Tuhan, berlari kepada Tuhan, kita diberikan kelelahan, kelesuan, enggak. Tapi ketika kita tertuju pada Tuhan, Tuhan selalu memberikan kekuatan. Kita mau di masa muda kita, di usia kita yang masih menanti Tuhan, yang mata kita masih tertuju pada Tuhan, kita mau terus berlari, berjalan kepada Tuhan. Jangan pernah sampai berhenti, karena Tuhan selalu menuntun hidup kita senantiasa. Ini kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.